أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para sepuh, para masyayikhina, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan beserta keluarga, ugi dumateng panjenenganipun Rama Kiai Bazar Jamhari beserta keluarga, ugi dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Imam Baghawi Al-Hafidh beserta keluarga, ugi dumateng para masyayikh lintunipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Mugi sedayanipun paringi umur panjang barokah sehingga saged membimbing kita semuanya menjadi seorang yang benar-benar lurus menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia dan semuanya yang menyaksikan acara pada pagi ini, semoga tetap dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Kula tingali mari wiritan delosor. Tapi mugi-mugi tercatat amal ibadah. Hadirin yang berbahagia, di dalam waktu yang sangat singkat ini niki kula badhe maosaken hadisnya. Berkaitan dengan hadis ini yaitu pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan, ngedeni, super ngedeni. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Jarak antara matahari dan manusia sangat dekat, sangat pokok. Sehingga yang dirasakan adalah kepanasan yang sangat luar biasa. Air keringat bercucuran, tasobaba cara nahwu. Tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing. Ini sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang membanjiri hanya sekedar mata kaki, keringetnya itu sampai sama. Tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan tubuhnya karena amalnya yang jelek. Pada situasi demikian ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang menakutkan tersebut. Siapakah mereka? Tiada lain adalah mereka yang berada dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Artinya ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sapa ae? Satu, imamun adilun. Satu adalah pemimpin yang adil. Yang nomor dua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang nomor tiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda. Yang ketiga yaitu seorang yang hatinya tergantung di dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali lagi ke masjid. Di pikirannya masjid terus. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Artinya yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Tahabba fillah, berkumpul ijtama'a alaih, dan berpisah waftaraqa alaih juga karena Allah. Konconane mergo Allah, andai kata berpisah juga karena Allah. Selanjutnya yang nomor 5, wa rajulun dzakarallaha fi khulwatin fafadat ainahu. Artinya seseorang yang berzikir atau ingat Allah fi khulwatin, ing dalam kesunyian, di dalam kesunyian. Fafadat ainahu, lalu kedua matanya mengalirkan air mata. Zikir sing sampai nangis maring Gusti Allah. Yang nomor 6, wa rajulun ta'athu imra'atun. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan. Zatat mansobin. Zatat mansobin yaitu wanita yang berkedudukan tinggi. Jadi wong lanang sing digoda karo perempuan berkedudukan tinggi. Tambahin meneh wa jamalin. Zatat mansobin yang berlimpah harta. Wa jamalin, dan cantik jelita. Ila nafsiha faqala, lalu laki-laki itu menjawab, inni akhafullaha rabbal alamin. Digoda wong wedok sing kedudukannya tinggi, tapi dia malah berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini orang yang nomor 6. Yang terakhir nomor 7, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, yaitu seorang yang bersedekah, ya, seorang laki-laki yang bersedekah bi shadaqatin fahfaha, dan merahasiakannya. Seorang yang merahasiakan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu.
sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kanan, saking ikhlasnya. Jadi merahasiakan sedekahnya, sampai-sampai tangan kiri itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Pada hadirin yang berbahagia rahimakumullah, itulah 7 orang yang nanti akan mendapat naungan Allah. Kalau diterangkan satu-satu tidak mungkin, maka akan saya ambil satu keterangan yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi apa? Sabun nasa'a fi ibadatil lah, golongan pemuda yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah kepada Allah. Kalau kita berpikir di pondok, mungkin ini sering kita lakukan dan akan terasa tidak ada beratnya kalau kita lakukan. Mergo banyak temannya. Bangun sebelum subuh bisa, sholat tahajud, iktikaf, terus sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, terus dilanjutkan setelah itu mengikuti kuliah subuh kalau Ramadan. Kalau hari biasa kita isi dengan mengaji Al-Quran, ada RTQ, itu biasa kita lakukan. Setelah itu mandi, persiapan thalabul ilmi, sekolah formal. Nilainya ibadah. Menunggu sholat duhur, kemudian sholat duhur berjamaah. Setelah itu kalau hari biasa yang MDS melaksanakan diniyah siang, atau yang hafalan murojaah hafalannya. Terus menunggu sholat asar. Setelah itu sholat asar berjamaah. Setelah berjamaah ada lagi kegiatan lagi sampai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita berjamaah wiridan sampai sholat isya. Setelah itu diniyah malam, terus sampai malam, tiap hari. Berat apa ringan? Sing wis biasa rasane ringan, mergo wis biasa. Diisi setiap hari dengan ibadah, wis mergo biasa. Berat si anyar-anyar berat, lama-lama biasa, sehingga menjadi gaya hidup teng pondok pesantren. Kalau kita tidak ibadah rasane mboten penak, kalau kita nggak jamaah rasane mboten penak. Jadi gaya hidup, lifestyle, jadi gaya hidup. Tetapi setelah ini kalau sampai nanti pulang atau sudah boyong atau orang yang hidup di luar, semuanya itu berat, waput. Subuh tangi, subuh. Nanti lek sampai pulang coba rasakan. Wah, biasanya yang pondok poin apa enteng. Rasakan. Oh, mana anginnya sebilir-sebilir. Wah, yes. Mau taraweh berjamaah berat, semuanya berat. Dijak darus, wes biasa nih pondok jawabannya. Ini berat, maka ini sebuah tantangan. Menjadi jaminannya itu sulit. Okay. Maka menjadi seorang pemuda yang taat beribadah, berkembang, ini tantangannya sangat besar. Karena cenderung melakukan hal-hal yang negatif di luar. Karena kita jarang melakukan hal positif, otomatis akan melakukan hal-hal yang negatif. Nggak terasa
apalagi kalau sudah mengenal namanya apa itu HP ya. Sholat mungkin riyen terus kelihatannya bagus ya. Apalagi kadang kita itu yang nggak terasa menulis sesuatu yang di situ akhirnya membuahkan dosa. Kula mboten ngrasani oh Pak, iya, tapi tangannya menceritakan seseorang SMS-an be koncone. Dijawab ya, iya trai, anu, gak ngomong lambene tapi tangannya sing udik-udik ya. Sama juga ya. Ini enggak terasa. Makanya kita patut bersyukur ketika kita berada di pondok pesantren. Sampai dawuh Mbah Yai, biasakan apa yang ada di sini nanti dibiasakan kita berada di rumah. Sing biasai jamaah yo jamaah. Ngoten. Sing biasai deres yo deres. Apalagi banyak yang lainnya. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang santri. Ojo malah izin nanti biasa apa yang dibiasakan ya. Harapannya nanti kita mendapat naungan Allah di yaumil qiyamah wa ja'alna minhum Allahumma amin ya toh. Karena mulanya ada kesempatan di pesantren ini dibiasakan sing semangat sing semangat. Jadi dibiasakan seperti itu sampai terus menerus menjadi kebiasaan sehingga menjadi kebutuhan. Wong kalau sudah butuh tidak melakukan sekali rasanya ada yang kurang. Biasanya jamaah di masjid dilele kok mboten jamaah, kurang rasanya. Karena apa? Jika seseorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, jika seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, maka kebutuhan hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah menanggung rizkinya. Yakin wis pokoknya gitu dilakukan setiap hari sehingga menjadi kebutuhan. Buah jam yamine biasa lain yang pondok biasa deres atau jam sekian biasanya wis berangkat nih masjid jam segini biasanya terus sehingga nanti sampean pun kembali ke pondok terbiasa lagi atau sampai nanti sudah boyong, sudah menjadi kebiasaan yang bertahun-tahun, menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Maka ini yang pertama berkaitan hadis di atas, kita patut bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah ya. Kedua, marilah kita tingkatkan nanti ketika kita pulang tetap apa yang menjadi pelajaran di pondok pesantren kita lakukan. Allah ojo malah dibalik, wah ini mumpung nang omah digawe kesempatan berai dihitung berai ini berapa hari, 1 bulan rahasia babarisi 1 bulan. Oh, ya. Biasanya 15 hari, ini berapa? 1 bulan. Gunakan ojo malah hari pertama kemana, malah digunakan yang baik ya. Dalam 1 bulan ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Walaupun silaturahmi yang baik, gunakan hal yang positif ya. Banyak pembatasan ya.
Maka dari itu kita perlu waspada dan menjaga diri. Sing iso njogo nggih sampean dhewe, jenengan piyambak. Oh ini tidak boleh, ini boleh, ini jangan. Jangan sampai ada yang nggak perlu, karena sampean sudah dibiasakan melakukan hal yang baik. Gak usah bangun sudah dibangunkan. Ini pondok sis biasa bangun. Insya Allah orang tuanya tambah seneng. Wah, kok dengarin sampean jam 3 sudah bangun? Oh, biasa bu, sudah biasa. Bisa malah membangunkan orang tuanya. Kula nate dinasihati oleh guru kula. Nah, coba sampean apa yang di pondok ini digunakan dulu waktu kula pertama mondok. Orang tua itu sewenangnya bukan main. Belumnya bosone krutal gradul lancar bosone pertama. Kedua malih padeng jamaah. Secara otomatis itu langsung sangune mundak. Yang kula rasakan itu sangune mundak. Zaman biyen niku lek 5.000 wis wakeh biyen ya, tahun 90 langsung wakeh. Saiki 5.000 titik ya. Tambahi 10.000. Yang pertama terasa itu. Ini belum nikmat yang lainnya ya. Sampai dicatatkan di dalam hadis segitu. Maka sangat beruntung kalau kita berada di pondok pesantren. Nggih. Niku sedikit ingkang saged kula sampaikan ya. Wadalnya sangat singkat, semoga menjadikan manfaat. Sedikit tapi menjadi barokah. Sehingga kita bisa praktek apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang dinasihatkan oleh masyayikh kita, terutama yang dari hari pertama hingga hari sekarang hari keberapa? 12. Sehingga lebaran kurang berapa hari? Ya saya wapal. Lek liburan kurang berapa hari? Lek lebaran kurang berapa hari? Kalendernya ya dibunderi barang. Amin berapa? Dibunderi ya. Yang terutama nanti di rumah apa yang menjadi kebiasaan di pondok ini semoga tetap berjalan sehingga menjadi istiqomah di rumahnya masing-masing, sehingga kita mendapat selalu lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.